Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Yang terhormat Bapak Kadek Raisuena SPD MPD selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Made Ari Metriana SPD MPD selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Bapak Iwayan Suwendra SEMSI selaku dosen penelaah. Adapun judul penelitian saya yaitu pengaruh gender dan uang saku terhadap tingkat literasi keuangan siswa kelas 11 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komang Trisita Dewi dengan NIM 18170110151 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun yang akan dibahas dalam presentasi ini, yang pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Yang kedua, kajian teori yang terdiri dari deskripsi teoritis, kajian hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, serta hipotesis penelitian. Dan yang ketiga, metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis. Perkembangan saat ini, Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi ini bermanfaat untuk memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan juga dalam bertransaksi. Perkembangan teknologi di Indonesia juga berdampak pada sektor keuangan di Indonesia yang disebut dengan financial technology. Financial technology ini merupakan penggunaan teknologi pada sistem keuangan yang dapat menghasilkan produk dan layanan jasa keuangan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Menurut Departemen Komunikasi Bank Indonesia pada tahun 2018, peran dari financial technology ini yaitu menyediakan pasar bagi pelaku usaha, membantu dalam pembayaran, membantu dalam kegiatan investasi, mengurangi resiko dari pembayaran secara konvensional, serta membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam, serta penyertaan modal. Perkembangan teknologi di bidang keuangan di Indonesia tentu saja harus diiringi dengan perkembangan pengetahuan keuangan masyarakat Indonesia. Untuk meningkatkan pengetahuan keuangan masyarakat Indonesia, adapun strategi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, menurut Debu pada tahun 2020 yaitu mengembangkan siklus perencanaan strategi literasi dan edukasi. Yang kedua, mengembangkan edukasi digital. Yang ketiga, memperkuat literasi dan edukasi keuangan syariah berbasis komunitas keagamaan. Dan yang keempat, memperkuat infrastruktur edukasi serta memperkuat strategi dengan berbagai stakeholder. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga membuat strategi untuk meningkatkan pengetahuan pelajar di bidang keuangan. Adapun strategi yang dilakukan oleh OJK menurut Movanita pada tahun 2018 adalah yang pertama, menerbitkan simpanan pelajar, yang kedua, meluncurkan program investasi pelajar, dan yang ketiga, memperkenalkan reksadana minimal. Namun, harapan yang diinginkan berbanding terbalik dengan hasil survei di lapangan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh OJK setiap 3 tahun sekali, menunjukkan hasil bahwa pada tahun 2013 hasil survei menunjukkan 21,34% masyarakat Indonesia yang memahami keuangan. Pada tahun 2016 hasil survei menunjukkan 29,7% masyarakat Indonesia yang memahami keuangan. Dan pada tahun 2019 hasil survei menunjukkan 38,03% masyarakat Indonesia yang memahami keuangan. Berdasarkan hasil survei tersebut dapat kita lihat bahwa setiap 3 tahun sekali tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan. Namun hal ini masih dikatakan rendah.
Dilihat dari hasil survei tahun 2019, yaitu hanya 99,16 juta dari 268 juta penduduk Indonesia yang memahami literasi keuangan. Berdasarkan hasil survei literasi keuangan pada tahun 2019 ini, masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan paling rendah yaitu berada pada tingkat usia 15-17 tahun. Usia 15-17 tahun ini berada pada tingkat SMP dan SMA maupun SMK. Berfokus pada generasi SMA maupun SMK saat ini, yang dimana memiliki tantangan besar dalam pengelolaan uang sakunya. Selama pandemi COVID-19 ini, yang dimana sebagian besar penghasilan orang tua menurun, tentu saja hal ini juga berdampak pada penurunan uang saku pelajar di Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Saraswati dan Nugroho pada tahun 2021, yang menunjukkan bahwa 61 responden menyatakan penghasilan orang tua selama COVID-19 ini mengalami penurunan. 87% responden menyatakan berkurangnya uang saku selama COVID-19 ini, dan 70% responden menyatakan terdapat pengulangan alokasi menabung, dan 68% responden menyatakan tidak mengurangi tingkat konsumsi. Berdasarkan survei tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pandemi justru mempersulit generasi muda untuk melakukan investasi karena adanya penurunan uang saku yang dimilikinya. Mereka lebih mementingkan tingkat konsumsi pribadi dibandingkan dengan kegiatan berinvestasi ataupun menabung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asifa pada tahun 2020 yang dimana menunjukkan hasil bahwa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan diantaranya adalah gender dan uang saku. Gender merupakan perbedaan antara peran tanggung jawab serta sikap antara laki-laki dan perempuan yang dapat dipengaruhi oleh wilayah serta perkembangan zaman. Berdasarkan survei literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019, menunjukkan hasil bahwa gender merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tingkat literasi keuangan sebesar 39,94%, sedangkan perempuan memiliki tingkat literasi keuangan sebesar 36,13%. Hasil ini menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga memungkinkan gender dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia. Faktor selanjutnya yaitu uang saku. Uang saku merupakan pendapatan utama bagi siswa yang diterimanya dari orang tua. Uang saku ini merupakan pendapatan yang dapat dikelola oleh siswa untuk berkonsumsi maupun untuk berinvestasi. Berdasarkan Organization for Economic Cooperation and Development tahun 2019, siswa yang menerima uang saku karena tingkat kinerja di sekolah memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang menerima uang saku karena menyelesaikan pekerjaan rumah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa uang saku juga dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan gender dan uang saku terhadap tingkat literasi keuangan, menurut Asifa pada tahun 2020 yang dimana menunjukkan hasil bahwa gender dan uang saku berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Megasari pada tahun 2017 yang menunjukkan hasil bahwa uang saku berpengaruh signifikan negatif terhadap literasi keuangan. Menurut Sari, pada tahun 2020, gender berpengaruh terhadap literasi keuangan. Menurut Ahmadi dan Sulistiowati pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa gender berpengaruh terhadap literasi keuangan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, menurut Egesta pada tahun 2019, uang saku tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmasari pada tahun 2018,
yang menunjukkan hasil bahwa uang saku tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan. Dan menurut Nugraheni pada tahun 2020 menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan pembahasan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Gender dan Uang Saku terhadap Tingkat Literasi Keuangan Siswa Kelas 11 Akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, program-program untuk meningkatkan literasi keuangan sudah dilakukan oleh OJK. Namun, tingkat literasi keuangan masyarakat masih tergolong rendah, khususnya pada usia 15-17 tahun. Yang kedua, kurangnya minat siswa untuk menabung. Yang ketiga, perilaku orang tua dalam mengelola uangnya yang cenderung boros dan berdampak negatif bagi anak-anaknya atau generasi muda. Yang keempat, kurang tepatnya perspektif siswa tentang kebutuhan dan keinginan. Dan yang kelima, kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, apakah gender berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat literasi keuangan siswa kelas 11 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt? Yang kedua, apakah uang saku berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan siswa kelas 11 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt? Yang ketiga, apakah gender dan uang saku secara simultan berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan siswa kelas 11 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Selanjutnya, pembatasan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, penelitian dilaksanakan pada siswa kelas 11 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Yang kedua, menggunakan data gender dan uang saku masing-masing siswa kelas 11 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Dan yang ketiga, data tingkat literasi keuangan siswa yang diperoleh dari penyebaran kuesioner pada siswa kelas 11 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui apakah gender berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan siswa kelas 11 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Yang kedua, untuk mengetahui apakah uang saku berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan siswa kelas 11 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah gender dan uang saku berpengaruh secara simultan terhadap tingkat literasi keuangan siswa kelas 11 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan literasi keuangan. Selanjutnya yaitu manfaat praktis yang terdiri dari yang pertama untuk pihak akademisi, yang dimana penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai gender dan uang saku terhadap tingkat literasi keuangan siswa serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu bagi pihak sekolah, yang dimana penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi sekolah khususnya dalam pengembangan literasi keuangan siswa yang sangat bermanfaat untuk generasi muda. Dan yang ketiga, bagi pihak pembaca, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat atau peneliti berikutnya dapat menggunakannya sebagai referensi maupun perbandingan untuk penelitian selanjutnya, serta menambah wawasan pembaca khususnya yang berkaitan dengan literasi keuangan. Selanjutnya, adapun teori yang mendasari penelitian ini. Yang pertama yaitu teori planned behavior. Menurut Adsen pada tahun 2005, teori of planned behavior atau teori perilaku terencana ini merupakan teori yang mengedepankan niat dalam melakukan suatu perbuatan yang diakibatkan oleh sikap dan kontrol perilaku. Menurut Noveriandi pada tahun 2019, dalam teori perilaku terencana ini terdapat 3 faktor yang dapat membentuk perilaku, diantaranya yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif seseorang,
serta persepsi kontrol perilaku. Sikap terhadap perilaku berkaitan dengan kepercayaan serta perasaan individu dalam melakukan perilaku tertentu. Sikap terhadap perilaku ini merupakan faktor internal dari dalam diri individu dalam menentukan keputusan. Selanjutnya yaitu norma subjektif seseorang, berkaitan dengan kepercayaan seseorang terhadap lingkungan sekitar individu yang menjadi pendorong dalam melakukan suatu tindakan. Dan persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan pandangan individu dalam kontrol diri sendiri. Menurut Asifa pada tahun 2020, teori ini menunjukkan bahwa perilaku dan sikap seseorang dalam bertindak dapat ditentukan oleh gender, usia, pengalaman, serta pengetahuan yang dapat mempengaruhi perbedaan sikap dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dapat menunjukkan pemahaman dan pengambilan keputusan dalam keuangan yang berbeda. Hal ini dikarenakan perilaku perempuan yang cenderung berhati-hati serta laki-laki memiliki sikap dan perilaku yang tegas dan rasional. Selanjutnya, teori Financial Management Behavior merupakan teori tentang kemampuan seseorang dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyimpanan keuangan dalam sehari-hari. Dengan adanya Financial Management Behavior ini, merupakan dampak dari besarnya keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan pendapatan yang dimilikinya. Penggunaan uang saku dalam pola konsumsi siswa merupakan bagian dari perilaku keuangan. Perilaku keuangan atau Financial Management Behavior menunjukkan sikap bagaimana seseorang dalam mengelola keuangannya serta dapat membuat keputusan keuangan sesuai dengan pendapatan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dalam membuat keputusan keuangan agar dapat berkembang dan bermanfaat di masa mendatang. Adapun tujuan dari literasi keuangan ini, yang pertama meningkatkan kualitas pengambilan keputusan individu, dan yang kedua perubahan sikap serta perilaku individu dalam mengatur keuangannya menjadi lebih baik. Selanjutnya, adapun manfaat dari literasi keuangan ini, yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kedua pengentasan kemiskinan, yang ketiga mengurangi ketimpangan pendapatan, dan yang keempat meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan menurut Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2019 yaitu pertama, uang saku, kedua, pendidikan keuangan, yang ketiga, kemampuan dalam matematika dan membaca, yang keempat, gender, yang kelima, pemahaman keuangan siswa imigran, yang keenam, pendiskusian masalah keuangan dengan orang tua, yang ketujuh, kepemilikan akun bank, yang kedelapan, pemahaman menabung, dan yang terakhir, pencapaian gelar dan pekerjaan. Sedangkan menurut Kovacs dan Elmer pada tahun 2019, faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan siswa khususnya pada siswa menengah, yang pertama yaitu usia, yang kedua gender, yang ketiga faktor pendidikan yang terdiri dari jenis sekolah, lama pendidikan di sekolah, serta mata pelajaran pada kurikulum. Selanjutnya, adapun indikator dari literasi keuangan menurut Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2013, yang pertama, pengetahuan keuangan, yang kedua, perilaku keuangan, dan yang ketiga, sikap keuangan. Selanjutnya yaitu gender. Gender merupakan perbedaan peran, fungsi, serta tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai dengan perbedaan wilayah dan perkembangan zaman. Selanjutnya adapun teori-teori yang berkaitan dengan gender. Yang pertama yaitu teori nurture, di mana teori ini mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang merupakan hasil konstruksi sosial, sehingga menciptakan peran dan tugas yang berbeda. Yang kedua, menurut teori nature, yang dimana mengatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan kodrat yang bersifat universal.
sehingga perbedaan ini dapat menghasilkan adanya perbedaan tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya menurut teori equilibrium, di mana teori ini tidak mempermasalahkan antara perbedaan laki-laki dan perempuan, melainkan dengan cara bekerja sama antara laki-laki dan perempuan akan menciptakan keharmonisan dalam bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya adapun indikator dari variabel gender ini, yang pertama yaitu laki-laki dan yang kedua adalah perempuan. Selanjutnya yaitu uang saku. Menurut Wahyudi pada tahun 2017, uang saku merupakan tambahan kekayaan pelajar atau mahasiswa yang diperoleh melalui orang tua, di mana penghasilan ini akan berpotensi mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Uang saku dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang saku yang diterima secara reguler dan uang saku yang diterima secara tidak reguler. Uang saku yang diterima secara reguler merupakan uang saku dengan jumlah yang sama yang ditetapkan sesuai dengan keputusan sebelumnya. Sedangkan uang saku yang diterima secara tidak reguler merupakan uang saku yang diterima akibat suatu kejadian tertentu. Misalnya, ketika anak mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik, maka adapun uang saku tambahan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Selanjutnya, adapun indikator dari uang saku ini, yang pertama, uang saku yang diberikan orang tua sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan pendapatan orang tua. Yang kedua, uang saku yang diterima dari bekerja, dan yang ketiga, uang saku yang diterima karena menerima beasiswa. Selanjutnya, kajian penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Isrianda Megasari pada tahun 2014 yang berjudul Pembelajaran Pengelolaan Keuangan Orang Tua, Uang Saku dan Hasil Belajar terhadap Literasi Keuangan di SMK PGRI 3 Sidoarjo. Persamaan dengan penelitian ini, yaitu terdapat variabel bebas yang sama, yaitu variabel uang saku, dan terdapat variabel terikat yang sama, yaitu variabel literasi keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini, terdapat variabel bebas yang berbeda, yaitu variabel pengelolaan keuangan orang tua dan variabel hasil belajar, serta terdapat perbedaan teknik sampling yang digunakan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lufitasari Pujiati dan Rahmah Dianti Putri pada tahun 2020 yang berjudul Literasi Keuangan Mahasiswa Ditinjau dari Gender, Teman Sebaya, dan Pembelajaran Kewirausahaan. Persamaan dengan penelitian ini, terdapat variabel bebas yang sama, yaitu variabel gender, dan terdapat variabel terikat yang sama, yaitu variabel literasi keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini, terdapat variabel bebas yang berbeda, yaitu teman sebaya dan pembelajaran kewirausahaan, serta perbedaan dalam teknik sampling yang digunakan. Dan yang ketiga, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratih Dewanti Nugraheni pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Gender, Usia, Kemampuan Akademik, Tingkat Semester, dan Jumlah Uang Saku terhadap Literasi Keuangan Mahasiswa S1 di Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian ini, terdapat variabel bebas yang sama, yaitu variabel gender dan uang saku, serta terdapat variabel terikat yang sama, yaitu variabel literasi keuangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terdapat variabel bebas yang berbeda, yaitu usia, kemampuan akademik, dan tingkat semester, serta perbedaan teknik sampling yang digunakan. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini, siswa merupakan generasi muda yang dibentuk untuk memiliki edukasi keuangan dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh OJK. Dengan perbedaan gender dan uang saku yang dimiliki oleh masing-masing siswa dapat mempengaruhi literasi keuangan siswa tersebut. Selanjutnya, adapun hipotesis penelitian
Yang pertama, hipotesis 1 yaitu gender berpengaruh secara signifikan terhadap literasi keuangan siswa kelas 11 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Hipotesis 2, uang saku berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan siswa kelas 11 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Dan hipotesis 3, gender dan uang saku secara simultan berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan siswa kelas 11 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Seririt yang terletak di Jalan Kembang Tebal, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Berikut ini adalah gambar rancangan penelitian. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa gender sebagai variabel bebas dapat berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan siswa. Selanjutnya, uang saku sebagai variabel bebas juga dapat berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan siswa, dan gender dan uang saku secara simultan dapat berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan siswa. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Selanjutnya itu sampel. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling total atau sensus, yang dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel, yaitu sebanyak 69 siswa kelas 11 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt. Selanjutnya yaitu jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka ataupun data kualitatif yang dikuantitatifkan. Dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang memiliki data tersebut. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 69 siswa kelas 11 akuntansi SMK Negeri 1 Seririt yang digunakan untuk mengetahui data gender, uang saku, dan literasi keuangan. Data gender diukur dengan skala nominal, uang saku menggunakan skala ordinal, dan literasi keuangan menggunakan skala Likert. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Variabel bebas yang pertama yaitu gender. Gender merupakan perbedaan peran, tanggung jawab, sikap, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dapat dipengaruhi oleh wilayah dan sosial budaya. Indikator dari gender ini adalah laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu variabel uang saku. Uang saku merupakan tambahan kekayaan pelajar atau mahasiswa yang diperoleh dari orang tuanya, di mana penghasilan ini akan mempengaruhi tingkat pola konsumsi siswa ataupun mahasiswa. Apabila penghasilan yang diterima dari orang tuanya semakin meningkat, maka tingkat konsumsi dari siswa ataupun pelajar ini akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Adapun indikator dari uang saku ini adalah jumlah uang saku yang diterima per bulan, yang terdiri dari uang saku yang diterima dari orang tua, uang saku yang diterima dari bekerja, dan uang saku yang diterima dari beasiswa. Selanjutnya yaitu variabel terikat literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dalam membuat keputusan keuangan agar dapat berkembang dan bermanfaat di masa mendatang. Indikator dari literasi keuangan ini, yang pertama pengetahuan keuangan, yang kedua perilaku keuangan, dan yang ketiga sikap keuangan. Selanjutnya teknik analisis data. Untuk uji instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk analisis data dibagi menjadi dua. Untuk uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan untuk uji hipotesis menggunakan uji analisis
regresi linier berganda, uji T, dan uji F. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.